Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Praktikum Kimia Larutan Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh yang beranggotakan Maya Rosa, Rizna Fitriana, Putri Ramadhani, Rizka Hastuti, Cici Purnamasari, Suci Raudatul Akmalia, dan Fajriyadi. Dan di video kali ini kami akan melakukan sebuah praktikum yang berjudul Hasil Kali Kelarutan atau disebut juga dengan KSP. Kelarutan suatu zat atau yang biasanya dilambangkan dengan S itu adalah jumlah zat yang melarut dalam 1 liter larutan jenuh pada suhu tertentu. Jumlah zatnya dapat dinyatakan dalam mol atau gram. Sedangkan hasil kali kelarutan suatu garam itu adalah hasil kali konsentrasi semua ion dalam larutan jenuh pada suhu tertentu, dan masing-masing ion diberi pangkat dengan koefisien dalam rumus tersebut. Secara kuantitas, kelarutan berhubungan dengan KSP, di mana hubungan kelarutan dengan KSP dapat dinyatakan semakin besar nilai KSP, maka semakin besar kelarutan zat tersebut. Jika semakin kecil nilai KSP, maka semakin kecil kelarutan zat tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, yang pertama itu ada suhu. Kelarutan dalam suatu larutan dapat berubah jika suhu dinaikkan. Yang kedua itu ada tekanan, di mana tekanan sangat berpengaruh terhadap kelarutan gas, di mana semakin besar tekanan yang diberikan, maka semakin tinggi kelarutan gas tersebut. Yang ketiga itu ada ion senama, di mana dengan penambahan ion senama akan mengurangi kelarutan suatu zat tersebut. Hai, nama saya Putri Ramadhani. Saya akan melakukan percobaan tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu wadah, sendok atau pengaduk, minyak kayu putih, garam, minyak, dan air. Pertama, kita larutkan 1 sendok makan garam dalam air dan diaduk hingga rata dan menghasilkan garam terlarut pada air. Lalu kita tambahkan 2 sendok makan garam ke larutan yang tadi dan diaduk. Dan menghasilkan garam tidak terlarut dalam air, karena zat pelarut sudah tidak mampu melarutkan zat tersebut. Ditambahkan sebanyak 1 sendok makan garam ke dalam minyak goreng dan diaduk. Dan menghasilkan garam tidak terlarut dalam minyak goreng. Ditambahkan sebanyak 1 sendok makan minyak kayu putih ke dalam air dan diaduk, menghasilkan minyak kayu putih tidak terlarut dalam air. Ditambahkan sebanyak 1 sendok makan minyak kayu putih ke dalam minyak goreng dan diaduk. Menghasilkan minyak kayu putih larut dalam minyak goreng. Hasil dari percobaan pertama yaitu kelarutan garam dalam air, di mana air tersebut ditambahkan 2 sendok makan garam, kemudian diaduk hingga garam tersebut terlarut dalam air. Setelah itu ditambahkan lagi dengan beberapa sendok garam, dan hasilnya garam tidak larut di dalam air. Hal ini dikarenakan zat terlarut sudah tidak mampu melarutkan zat tersebut. Percobaan kedua yaitu garam dalam minyak goreng.
1 sendok makan garam ditambahkan ke minyak goreng, lalu diaduk, dan garam tersebut tidak larut dalam minyak goreng. Hal ini dikarenakan garam bersifat sangat polar, sedangkan minyak nonpolar. Senyawa yang terbentuk akibat adanya ikatan antar elektron pada unsur yang membentuk. Hal ini membuat garam tidak larut.